Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Jadi timnas Maroko dipastikan lolos ke perempat final setelah meraih kemenangan dramatis dengan mampu menang atas Spanyol lewat drama adu penalti. Sementara itu Portugal juga dipastikan lolos dan dirayakan dengan sukacita. Sayangnya nih, Cristiano Ronaldo justru langsung masuk ke ruang ganti pemain. Waduh, kira-kira kenapa lagi ya guys Ronaldo? Nah, sebelum memasuki berita utama nih guys, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan nih berita dan momen penting selama Piala Dunia. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi bola terupdate setiap harinya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita mulai dari hasil pertandingan jam 11 malam nih. Ada Maroko yang lolos ke babak perempat final secara dramatis setelah mampu mengalahkan Spanyol lewat drama adu penalti. Nah, di laga ini juga ada para pemain yang merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera Palestina. Timnas Maroko tampil mengejutkan di babak 16 besar Piala Dunia menghadapi Spanyol. Pada laga tersebut, Achraf Hakimi dan kawan-kawan mampu menang lewat drama adu penalti. Di laga ini, kedua tim bermain imbang dengan skor kacamata sampai waktu normal berakhir. Dalam sesi adu penalti, 3 penendang Spanyol gagal menjalankan tugasnya. Mereka adalah Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan juga Sergio Busquets. Dengan kemenangan ini membuat Maroko dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Dunia. Sebelum sesi adu penalti, para pemain timnas Maroko terlebih dahulu untuk memanjatkan doa. Mereka terlihat sedang berkumpul melingkar dengan diiringi semangat dari pelatih. Gak cuma itu, sang pelatih juga terlihat memimpin anak asuhnya untuk membaca surah Al-Fatihah. Seperti yang kita tahu, Maroko sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor mengapa Maroko bisa meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini membuat mereka dipastikan lolos ke babak perempat final. Seusai pertandingan antara Maroko dan juga Spanyol, para pemain timnas Maroko belum beranjak dari lapangan. Saat itu mereka terlebih dahulu berfoto bersama untuk merayakan kemenangan. Menariknya, saat sesi foto tersebut salah satu pemain Maroko terlihat membentangkan bendera Palestina. Aksi ini sendiri disinyalir sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Gak cuma sekali, aksi pemain Maroko ini juga pernah dilakukan sebelum laga menghadapi Spanyol. Timnas Spanyol dipastikan tersingkir dari babak 16 besar setelah berhasil dikalahkan Maroko. Saat itu skuad La Furia Roja takluk lewat drama adu penalti dengan skor 3-0. Dengan kekalahan ini membuat Spanyol jadi tim yang paling sering kalah dalam adu penalti. Dari 5 pertandingan, skuad La Furia Roja tercatat menelan kekalahan sebanyak 4 pertandingan. Sebaliknya, kemenangan atas Spanyol ini membuat Maroko mencatatkan rekor gemilang, yakni untuk pertama kalinya lolos ke babak perempat final Piala Dunia. Kemenangan Maroko di babak 16 besar harus ditentukan sampai babak adu penalti. Dalam sesi tersebut, Yassine Bono jadi bintang kemenangan skuad Singa Atlas. Pemain 31 tahun itu dinobatkan sebagai man of the match setelah melakukan 3 save krusial. Gak cuma itu, kiper Sevilla ini juga berhasil mencatatkan rekor baru. Bono jadi satu-satunya kiper asal Afrika yang berhasil menepis lebih dari 2 tendangan penalti dalam satu laga. Atas performanya itu, Bono mengaku ini merupakan malam yang luar biasa. Berikutnya masuk ke hasil konferensi pers antara Maroko dan juga Spanyol. Ada pelatih Maroko yakni Walid Regragui yang bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Sedangkan Luis Enrique mengakui kalau permainan Maroko jauh lebih baik ketimbang Spanyol. Walid Regragui memberikan apresiasi kepada anak asuhnya pasca meraih kemenangan atas Spanyol. Dia menyebut kalau para pemainnya sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Pelatih 47 tahun ini bilang kalau kerja keras skuad Singa Atlas terbayar tuntas di laga menghadapi Spanyol. Sebab skuad asuhannya bisa membuat seluruh warga Maroko merasa bangga. Selain itu, Regragui juga senang karena dirinya bisa membuat sejarah baru untuk Maroko. Pasalnya, ini pertama kalinya skuad Singa Atlas melaju ke babak perempat final di Piala Dunia. Luis Enrique memberi selamat kepada timnas Maroko yang telah berhasil mengalahkan Spanyol lewat adu penalti. Dia menyebut Spanyol memang gak lebih baik dalam sesi adu penalti. Enrique juga menyayangkan banyaknya peluang yang dilewatkan oleh skuad La Furia Roja. Padahal dia bilang kalau anak asuhnya tampil baik dengan mampu melepaskan 11 tembakan. Meskipun begitu, mantan pelatih Barcelona ini mengaku bangga dengan para pemainnya. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada para penggemar karena gagal menjuarai turnamen. Di pertandingan jam 3 dini hari tadi, ada Portugal yang meraih kemenangan telak dengan mampu mengalahkan Swiss dengan skor 6-1. Di laga ini juga para pemain Portugal merayakan kemenangan dengan para penggemar.
Tapi sayangnya Cristiano Ronaldo justru langsung masuk ke ruang ganti. Wah, kira-kira kenapa ya guys? Tonton ulasannya berikut ini. Timnas Portugal meraih kemenangan besar di pertandingan babak 16 besar menghadapi Swiss. Bertanding di Lusail Stadium, Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan 6-1. 6 gol Portugal dicetak lewat hat-trick Goncalo Ramos, Rafael Guerreiro, Pepe dan juga Rafael Leao. Sedangkan 1 gol Swiss dicetak melalui Manuel Akanji di menit ke-58. Hasil ini memastikan skuad Selecao lolos ke babak perempat final. Mereka sudah ditunggu timnas Maroko yang sebelumnya lolos setelah berhasil mengalahkan Spanyol. Seusai meraih kemenangan besar, para pemain timnas Portugal merayakannya bersama para penggemar. Saat itu mereka terlihat menyapa para supporter yang berada di tribun. Sayangnya Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan sikap yang kurang terpuji. Mantan penyerang Manchester United ini memutuskan untuk gak merayakan kemenangan tersebut. Dia terlihat langsung menuju ruang ganti pemain. Aksi Ronaldo ini jadi kali kedua setelah sebelumnya dia pernah melakukan hal tersebut saat masih membela Manchester United. Timnas Portugal memastikan 1 tiket dengan lolos ke babak perempat final Piala Dunia. Namun ada satu momen yang menarik yang meluput dari sorotan di laga tersebut. Hal ini berawal pada saat Cristiano Ronaldo masuk di menit ke-73 menggantikan Joao Felix. Uniknya saat itu Pepe langsung memberikan ban kapten tersebut kepada sang mega bintang. Seperti yang kita tahu, Ronaldo saat ini memang menjadi kapten utama timnas Portugal. Sedangkan Pepe menjabat sebagai vice kapten seandainya Ronaldo berhalangan tampil. Masih di pertandingan Portugal dan Swiss nih guys, ada 2 pemain Portugal seperti Pepe dan Goncalo Ramos yang mencatatkan rekor baru. Dengan kemenangan Portugal ini sudah melengkapi 8 tim yang dipastikan lolos ke babak perempat final. Penasaran gak siapa aja timnya dan juga jadwalnya? Tonton sampai selesai ya. Fernando Santos menurunkan Pepe sebagai starter di laga menghadapi Swiss dini hari tadi. Bek tengah FC Porto itu berhasil mencetak gol sundulan indah pada menit ke-33 pertandingan. Seusai mencetak gol, mantan bek tengah Real Madrid ini berhasil mencatatkan rekor apik, yakni jadi pemain tertua yang bisa mencetak gol di fase gugur Piala Dunia. Opta mencatat kalau Pepe bisa melakukan hal tersebut di usia 39 tahun 283 hari. Dengan usia tersebut bisa dikatakan sebagai penurunan karir bagi seorang pemain. Goncalo Ramos menjadi bintang kemenangan timnas Portugal di babak 16 besar saat menghadapi Swiss. Pada laga itu pemain yang kini memperkuat Benfica ini berhasil meraih hat-trick. Menariknya ini menjadi hat-trick pertama di Piala Dunia 2022. Bahkan Ramos mencatat rekor tersebut saat menjalani debutnya sebagai starter di event 4 tahunan tersebut. Dengan 3 golnya ini membuat Bomber 21 tahun itu bertengger di daftar top skor sementara. Dia hanya kalah 2 gol dari Kylian Mbappe yang sudah mengemas 5 gol. Babak 16 besar Piala Dunia sudah berakhir di mana Portugal meraih kemenangan telak atas Swiss. Pertandingan ini sendiri dibuka dengan laga Kroasia dan Brazil yang digelar pada Jumat malam mendatang. Berikutnya di jam 3 dini hari disusul laga antara Belanda dan Argentina. Selanjutnya di Sabtu malam ada laga yang mempertemukan Maroko dan Portugal, serta ditutup dengan laga Prancis dan Inggris di jam 3 dini hari. Inilah jadwal lengkap babak perempat final Piala Dunia. Jose Gimenez terancam mendapat sanksi larangan bermain selama 15 pertandingan. Hal ini nggak terlepas dari aksi nggak terpuji bek Uruguay itu di laga menghadapi Ghana. Saat itu Gimenez terlihat mengikut bagian belakang wasit saat mencoba melakukan protes. Dia menganggap kalau wasit yang memimpin laga melakukan keputusan yang nggak masuk akal. Alasannya karena saat itu wasit nggak menunjuk titik putih saat Edinson Cavani dijatuhkan di kotak terlarang. Padahal sang wasit sudah terlebih dahulu melihat tayangan ulang di VAR. Kita masuk ke kabar klub, ada Bukayo Saka nih yang ogah disamakan dengan Kylian Mbappe. Selanjutnya ada Jude Bellingham yang diklaim bakal setara dengan Steven Gerrard. Bukayo Saka dan Kylian Mbappe merupakan pemain yang kini tampil gemilang di Piala Dunia 2022. Bahkan keduanya kerap disamakan karena memiliki gaya bermain yang mirip. Namun baru-baru ini Saka mengungkapkan kalau dirinya nggak mau disamakan dengan bintang PSG tersebut. Sebab menurut winger Arsenal ini Mbappe merupakan pemain yang berbeda. Selain itu dia juga disebut-sebut sebagai calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Namun Saka mengatakan kalau fokusnya saat ini cuma ingin membawa Inggris meraih gelar juara. Manchester United berencana untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang berusia 23 tahun ini didatangkan untuk menjadi pesaing Casemiro. Performa apik Zubimendi bersama Sociedad membuat sang pelatih yakni Erik ten Hag kepincut.
Pasalnya dia sudah bermain di 16 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Menurut kabar dari Daily Mail, skuad Setan Merah siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan pada musim panas nanti. Kabarnya klausul tersebut mencapai 51,4 juta pound sterling. Jamie Carragher nggak berhenti dibuat kagum oleh gelandang timnas Inggris yakni Jude Bellingham. Legenda Liverpool ini sampai menyamakan Bellingham dengan Steven Gerrard. Alasannya karena Carragher menilai Bellingham bisa melewati level permainan Gerrard. Sebab pemain Borussia Dortmund ini baru menginjak usia muda yakni 19 tahun. Selain gacor di Dortmund, kegacoran Bellingham juga bisa dibuktikan saat membela timnas Inggris. Walau baru mengemas 1 gol, dia dianggap roh di skuad The Three Lions. Vinicius Junior akan mengakhiri kerjasama dengan Nike karena diperlakukan gak adil. Ngomong-ngomong soal Vinicius nih guys, klub yang dibela saat ini yakni Real Madrid berencana datangkan wonderkid baru bernama Endrick Felipe. Vinicius Junior dikabarkan akan mengakhiri kerjasama dengan salah satu apparel terkenal yakni Nike. Alasannya karena penyerang Real Madrid ini merasa diperlakukan gak adil. Menurut laporan Diario AS, Vinicius gak diikut-sertakan dalam iklan Nike di Piala Dunia 2022. Selain itu, dia juga cuma diberi sepatu keluaran model lama yakni Mercurial Vapor 14. Kabarnya pemain Brazil ini telah menghubungi pengacara untuk mengambil langkah pemutusan kontraknya. Padahal Vinicius sendiri jadi aset terbesar Nike sejak Neymar putus kontrak. Barcelona tertarik untuk mendatangkan bek tengah Napoli yakni Kim Min-jae. Blaugrana dikabarkan kepincut setelah melihat penampilannya di timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2022. Selain tampil apik di skuad Daegu Warriors, dia juga sedang on fire bersama skuad Partenopei. Terbukti dia berhasil mengantarkan Napoli bertengger di puncak klasemen Serie A. Namun Barcelona harus menyiapkan 45 juta euro untuk mengaktifkan klausul bek 26 tahun ini. Selain itu, Manchester United juga dirumorkan tertarik untuk memboyong sang pemain. Real Madrid jadi klub terdepan dalam perburuan penyerang muda Palmeiras yakni Endrick Felipe. Menurut laporan Fabrizio Romano, El Real sudah menyepakati transfer sang bomber. Fabrizio menyebut kalau transfer itu mencapai 60 juta euro atau setara 985 miliar rupiah. Dengan kabar tersebut membuat Chelsea dan juga PSG gigit jari dalam perburuannya. El Real serius dengan transfer kepindahan Felipe ke Santiago Bernabeu. Mereka bahkan siap menerima klausul anti Haaland demi bisa mendapatkan wonderkid Brazil tersebut. Memphis Depay dirumorkan bakal kembali ke klub lamanya yakni Manchester United. Bomber timnas Belanda ini didatangkan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang baru saja dilepas. Kabarnya kedatangan Depay diinginkan langsung oleh sang pelatih yakni Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini mengaku sangat menyukai gaya permainan dari sang bomber. Rencananya Depay akan didatangkan ke Old Trafford dengan status bebas transfer. Sebab kontraknya di Barcelona sendiri cuma tersisa 6 bulan saja. Arab Saudi menjadi satu-satunya kandidat tersisa untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2027. Alasannya karena sebelumnya India dan Qatar menarik diri dari pencalonan tersebut. Dilansir dari media The New Arab, dengan terpilihnya Arab Saudi menjadi tuan rumah akan membuat para penggemar lokal bergairah dan mendukung langsung di stadion. Sebagai informasi, Arab Saudi sendiri merupakan salah satu tim favorit juara di Piala Asia. Negeri Timur Tengah ini mampu memenangkan 3 gelar juara. Kita masuk ke hasil pertandingan Liga 1, ada Persebaya Surabaya yang meraih kemenangan atas Barito Putra. Di kabar penutup masih dari hasil Liga 1 nih, ada Persija Jakarta yang merangsek ke papan atas dengan mampu mengalahkan Borneo FC Samarinda. Persebaya Surabaya meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan ke-12 Bri Liga 1. Bertanding di Stadion Maguwo Harjo, skuad Green Force memperdaya Barito Putra dengan skor 3-2. Barito Putra sebenarnya unggul terlebih dahulu lewat gol Rafael da Silva di menit 14. Di babak kedua, Persebaya comeback dengan mencetak 3 gol lewat Breslau Lelis dan juga Frank Sokoy. Sedangkan Barito cuma bisa membalas 1 gol hiburan lewat Buyung Ismulesi di menit ke-82. Hasil ini membuat Persebaya merangsek ke peringkat 8 klasemen sementara. Persija Jakarta meraih kemenangan penting di pekan ke-12 Liga 1 menghadapi Borneo FC Samarinda. Pada laga tersebut, Andri Tani dan kawan-kawan meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Firza Andika di menit 54. Sedangkan Borneo FC yang tampil menyerang justru gagal menyerangkan 1 pun gol. Dengan kemenangan ini, skuad Macan Kemayoran menyalip Borneo FC di peringkat 3 klasemen. Mereka unggul 1 poin atas skuad Pesut Etam yang berada di peringkat 4. Persis Solo menjalani pekan ke-12 Liga 1 menghadapi Rans Nusantara FC.
Pada laga yang digelar di Stadion Maguwo Harjo ini dimenangkan oleh Persis dengan skor telak 6-1. 6 gol Persis Solo dicetak lewat Sutanto Tan, Rio Matsmura, Fernando Rodriguez, Fadila Akbar, dan juga Samsul Arif. Sedangkan gol tunggal Rans Nusantara dicetak melalui Makan Konate. Kemenangan ini membuat Persis Solo menaik ke peringkat 11 klasemen sementara. Sedangkan Rans Nusantara belum beranjak dari zona degradasi dengan baru meraih 10 poin. Guys, sudah perempat final Piala Dunia nih. Kira-kira nih negara mana aja yang bakal masuk ke semifinal ya? Kalau aku sih yakin Prancis bakal masuk ke semifinal. Kalau menurut kalian siapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!